Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah selalu merahmati kalian semua. Mas, aku mau kursus nyetir mobil, ucapku pada suamiku. Beliau sedang asik meminum kopinya sembari memainkan ponsel. Suamiku langsung mendongak ke arahku. "Kamu serius?" tanyanya. Mungkin ia tidak percaya. "Aku serius, Mas. Aku mau belajar nyetir mobil, supaya kalau mau kemana-mana tidak usah merepotkanmu terus, Mas," ucapku padanya. "Iya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan belajar mandiri dan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Aku tidak akan bergantung pada suamiku lagi." "Tapi kenapa? Tiba-tiba kamu mau kursus nyetir mobil? Bukankah selama ini kamu malas bawa mobil sendiri?" tanya Mas Arman padaku. "Iya Mas, itu dulu. Tapi tidak dengan sekarang. Aku berubah pikiran. Karena sepertinya lebih asik kemana-mana nyetir sendiri," jawabku dengan yakin. "Kenapa begitu?" tanya Mas Arman lagi, yang sepertinya ia masih bingung dengan alasanku yang tiba-tiba mau kursus nyetir mobil. "Ya seperti yang kubilang tadi Mas, aku tidak mau merepotkanmu. Aku ingin mandiri dan bisa kemana-mana sendiri. Jadi kalau kamu sedang menjaga toko kita, aku tidak usah menelponmu hanya untuk sekedar mengantarku belanja," jawabku dengan sangat yakin. Aku ingin diizinkan oleh Mas Arman. "Ya sudahlah kalau begitu. Besok akan kudaftarkan," jawab suamiku. Pada akhirnya, aku lega karena aku diperbolehkan untuk kursus nyetir mobil. "Oh iya Mas, satu lagi. Mulai bulan depan, yang mengatur keuangan aku ya. Aku ingin mengelola Mas, aku mau belajar, supaya tidak terus bergantung sama kamu," ucapku. Suamiku semakin terkejut. Itu bisa terlihat jelas dari ekspresi wajah Mas Arman. Dia terlihat kebingungan. Matanya melotot, seakan tidak percaya dengan ucapanku barusan. "Kenapa Mas? Kok kaget gitu?" tanyaku. "Ya, aku kaget aja kenapa tiba-tiba kamu minta uang bulanan, yang ngatur itu kamu. Padahal kan selama ini kamu menyerahkannya padaku," jawabnya agak gelagapan. "Emangnya kenapa Mas? Bukankah dulu kamu menyuruhku untuk mengelola uang? Tapi aku menolak karena aku gak mau pusing. Sebab mengurus Ibas yang masih kecil saja membuatku kewalahan. Jadi aku tidak mau ditambahi beban dengan mengatur keuangan rumah tangga kita. Tapi setelah kupikir-pikir, sekarang Ibas kan sudah besar. Aku ingin seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Aku ingin merasakan seperti mereka Mas," jawabku. "Dan satu lagi Mas, aku ingin tahu pembukuan toko. Aku sudah lama sekali Mas tidak mengecek pembukuan toko. Aku ingin tahu apakah toko kita ini maju atau mundur. Ya, walaupun selama ini kamu selalu bilang kalau toko kita semakin laris dan banyak pelanggan. Tapi kan aku tidak pernah melihat pembukuannya Mas. Mulai bulan depan, aku ingin tahu ya. Soalnya aku ingin belajar juga mengelola toko," pintaku pada Mas Arman. "Bulan depan, aku ingin melihat pembukuan toko. Aku harus tahu apa saja yang terjadi di toko. Barang apa saja yang berhasil terjual, dan berapa sebenarnya pendapatan toko setiap bulannya. Karena sejak aku melahirkan Ibas, aku tak pernah ikut campur lagi urusan toko. Semua yang menghandle adalah suamiku. Kami memiliki toko bangunan yang cukup besar. Pelanggan kami sudah cukup banyak. Makanya toko bangunan kami mampu bertahan. Walau sudah berdiri selama 7 tahun. Sudah 7 tahun itu pula aku tak pernah tahu pembukuan toko, berapa penghasilan per bulan dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku ingin tahu semuanya. Bukan tanpa alasan aku melakukan ini. Ini semua terjadi karena aku mendengar dari mulut suamiku sendiri kalau dia sudah memiliki istri di tempat lain. Kemarin malam, aku tidak sengaja terbangun dari tidurku. Aku mendengar suamiku sedang teleponan. Aku langsung menguping pembicaraan suamiku dengan seseorang yang ada di telepon itu. Suamiku memanggilnya dengan panggilan sayang. Pasti orang itu spesial untuk suamiku. Tidak mungkin dipanggil sayang kalau tidak ada apa-apa. Aku terus menguping pembicaraan mereka. Hingga akhirnya,
Terlontarlah kalimat dari mulut suamiku. Kamu seharusnya bisa mengerti posisimu sebagai istri kedua. Tidak mungkin malam begini aku meninggalkan anak dan istriku di sini. Bisa curiga Dwi nanti, ucap Mas Arman. Malam itu aku terus menguping. Aku terus menajamkan telingaku agar tidak ada satupun kalimat yang terlewat. Sudahlah, kamu terima saja. Waktumu denganku itu hanya pagi sampai siang. Kalau malam aku di sini, tidak mungkin di rumahmu, ucap suamiku. Hatiku benar-benar sakit. Ternyata aku sudah dikhianati oleh suamiku sendiri. Padahal, kukira hubungan rumah tangga kami selama ini baik-baik saja. Bagaimana tidak? Selama ini jika gas habis, aku langsung menelpon suamiku untuk membelikannya. Walaupun aku bisa melakukannya sendiri. Tapi aku ingin bermanja pada suamiku. Dan dia menurutinya tanpa protes. Dan suamiku selalu mau ketika aku mintai tolong untuk mengantarkanku belanja bulanan atau belanja sayur. Dia juga menurutinya tanpa protes. Jadi kupikir suamiku itu adalah laki-laki yang baik karena dia selalu membantuku dan selalu menurutiku. Tapi tidak kusangka, diam-diam di belakangku dia sudah memiliki istri yang lain. Sudah ya Len, aku tutup dulu. Udah malam, aku takut Dwi mendengarnya nanti. Aku semakin terkejut dengan nama yang disebutkan oleh Mas Arman. Len, aku langsung teringat dengan almarhum istri adik iparku. Iya, Mas Arman memiliki seorang adik bungsu, namun beliau sudah meninggal setahun yang lalu karena peristiwa kecelakaan. Dan dia itu pengantin baru. Mereka baru menikah kurang lebih 3 bulan kalau tak salah ingat. Kenapa pikiranku sampai ke Leni? Apa mungkin yang Mas Arman telepon itu Leni? Tapi masa iya sih? Aku bergelut dengan pikiranku sendiri. Ada bingung, sedih, syok dan hancur. Otakku saat ini tidak bisa berpikir dengan jernih. Hingga lamunanku disadarkan dengan suara langkah kaki Mas Arman. Aku segera kembali ke kasur dan berpura-pura tidur. Ya, tadi Mas Arman menelpon di luar kamar dengan keadaan pintu yang tidak tertutup rapat. Semoga aku tidak ketahuan, karena aku ingin melakukan sesuatu. Aku menangis dalam diam. Air mata terus mengalir, tapi suara tidak aku keluarkan sedikit pun, hingga aku ketiduran dan terbangun di besok paginya. Mulai hari ini, aku akan mandiri, tidak bergantung pada Mas Arman lagi. Ya, seperti di awal cerita, aku akan belajar kursus menyetir mobil, karena selama ini aku terlalu bergantung pada suamiku. Tidak tahu caranya menyetir mobil, tidak tahu pembukuan toko, tidak tahu mengelola uang bulanan rumah tanggaku. Tapi sekarang aku akan belajar semuanya. Targetku hanya waktu 2 bulan. Aku harus bisa semuanya dan mengambil alih aset yang selama ini kami miliki. Karena aku tidak akan pernah ikhlas jika aset itu dimiliki oleh Mas Arman dan istri keduanya. Ya, walaupun aku belum tahu pasti siapa orangnya. Tapi kecurigaanku memang mengarah pada Leni, istri almarhum adik iparku. Seiring berjalannya waktu, nanti akan aku cari tahu siapa wanita itu. Keesokan harinya, aku mulai kursus. Setelah mengantarkan Ibas ke sekolah, aku langsung ke tempat kursus yang sudah didaftarkan oleh Mas Arman. Aku belajar dengan giat. Hingga dalam waktu 2 minggu saja, aku sudah bisa menyetir mobil sendiri. Setelah aku mahir dan berani berkendara di jalan raya, aku membuat SIM supaya aman jika mau kemana-mana. Dan akan kupastikan mobil yang memakainya selalu aku. Biarlah suamiku memakai motor butut kami. Ya, walaupun kami mampu membeli motor baru. Tapi bagiku, selama motor itu masih layak dan bisa digunakan, serta berfungsi dengan baik, tak perlulah beli yang baru. Tunggu saja motor itu rusak, baru dibelikan gantinya. Setiap hari, aku selalu bingung, memikirkan alasan apa yang akan aku katakan pada Mas Arman, supaya aku bisa memakai mobilnya. Ya, terkadang aku memakai Ibas sebagai alasan. Dia ingin diantarkan pakai mobil. Dan alasan ingin belanja ke sana ke sini, dan alasan-alasan yang lainnya. Tapi entah mengapa, ya, setiap hari aku tidak kehabisan alasan supaya bisa memakai mobil itu.
Aku tidak ikhlas jika mobilku dipakai untuk menyenangkan istri keduanya. Oh ya, aku juga sudah tahu siapa wanita yang menjadi istri kedua suamiku. Benar dugaanku, Leni, istri almarhum adik iparku. Kok bisa? Aku pun tidak tahu kenapa bisa begini. Aku lantas mencari informasi. Kubayar seseorang untuk menyelidiki ini semua. Untung saja sahabatku Rima punya kenalan seorang detektif yang handal. Dia bisa kugunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sekaligus sebagai bukti untuk aku menggugat suamiku di pengadilan nanti. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa Mas Arman mampu melakukan ini? Padahal dari awal pernikahan aku sudah bilang, jika aku tidak akan bisa memaafkan yang namanya pengkhianatan. Tapi kenapa dia masih melakukannya juga? Itu sama saja dia menantangku. Baiklah, akan kubuktikan siapa aku sebenarnya. Sudah sebulan sejak saat itu, kini Mas Arman menyerahkan uang bulanannya kepadaku. Tapi ada yang aneh, jumlahnya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku hanya diberi uang bulanan 5 juta, yang seharusnya menurutku bisa lebih dari ini. Karena setahuku penghasilan toko mencapai puluhan juta per bulannya. Kok cuma segini, Mas? Tanyaku. Lalu kamu maunya berapa? Biasanya aku kasih kamu juga segitu, jawab suamiku dengan santai. Menurutku jumlah ini terlalu sedikit. Karena penghasilan di toko kan lebih dari ini, Mas. Yang aku minta itu uang bulanan di rumah tangga kita. Berapa penghasilanmu? Bukan cuma uang belanjaku, ucapku tegas. Mas Arman yang tadinya duduk kini ia berdiri. Aku tidak tahu kenapa kamu jadi berubah, Dwi. Padahal selama ini kita baik-baik aja. Tapi entah mengapa sekarang kamu jadi begini. Banyak sekali permintaanmu. Sudah kuberi uang belanja, tapi kamu malah menuntut ingin mengelola semua uang. Maumu sebenarnya apa sih? Tanyanya dengan nada emosi. Kan sudah kubilang, Mas. Aku ingin mengelola uang kita. Aku ingin tahu berapa pemasukan di rumah tangga kita ini. Biar aku yang mengelola. Mana untuk belanja dan mana untuk menabung. Dan mana untuk biaya sekolah anak kita. Ucapku dengan tegas. Aku tidak mau kalah dengan Mas Arman. Akan terus kujawab ucapannya. Nih, kamu tuh benar-benar aneh sekarang. Berani membantahku. Padahal selama ini kamu jadi istri yang penurut. Tidak banyak protes dan tidak banyak pinta. Tapi sekarang kamu tuh aneh. Kamu gak pernah lagi meminta bantuanku. Sekarang kamu beli gas sendiri. Belanja bulanan sendiri. Kemana-mana juga sendiri. Tidak pernah meminta bantuanku. Kamu tuh berubah. Sebenarnya ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu punya lelaki lain ya? Ucap suamiku menuduh. Aku benar-benar emosi mendengar tuduhannya itu. Padahal dialah yang punya istri baru. Tapi kenapa aku yang dituduhnya? Jaga ucapanmu ya, Mas. Aku tidak sepertimu. Ucapku menyindir. Maksudmu apa? Aku ngapain? Jawab suamiku gelagapan. Ia seperti maling yang ketahuan. Ekspresi wajahnya begitu panik. Kenapa kamu begitu panik, Mas? Emang kamu melakukan apa? Oh, atau jangan-jangan benar nih kamu selingkuh. Ucapku menyindir lagi. Enggak lah, aku itu setia. Tidak mungkin aku selingkuh. Kamu kali yang selingkuh, ucap Mas Arman lagi menuduhku. Baik, mari kita buktikan. Siapa yang selingkuh di sini? Cepat aktifkan ponselmu. Biar aku cek, Mas. Siapa saja yang chatting denganmu? Ucapku menantang. Aku pun langsung mengambil ponselku dan menghidupkannya. Kuletakkan di atas meja. Sekalian juga aku buka aplikasi WhatsApp agar suamiku bisa melihat siapa saja yang chat denganku. Wajah suamiku semakin terlihat panik. Bahkan tangannya maju mundur untuk mengeluarkan ponsel yang ada di kantongnya. Mana Mas ponselmu? Cepat keluarkan, perintahku. Mas Arman kini semakin terlihat gugup. Aku nggak selingkuh. Jadi untuk apa aku mengeluarkan ponselku? Jawabnya dengan nada yang gelagapan. Kalau memang tidak selingkuh, sini aku cek. Kamu cek juga ponselku. Tantangku lagi. Enggak, aku enggak selingkuh. Jadi tidak perlu dicek. Silahkan ambil ponselmu lagi. Iya, aku percaya kalau kamu enggak selingkuh. Jawab suamiku.
Terlihat sekali kalau dia berbohong. Kalau orang selingkuh memang begitulah. Pasti takut kalau ponselnya akan dicek. Sudah ketahuan sekali mas borokmu, batinku. Mana mas uang penghasilan toko bulan ini? Ucapku tegas. Suamiku malah terlihat kebingungan. Seperti orang yang tidak bisa menjawab. Yaitu hasil penjualan toko bulan ini. Ya itu kan dia hasil penjualan toko bulan ini. Jawab suamiku. Aku semakin emosi. Tidak mungkin rasanya. Toko hanya menghasilkan uang 5 juta per bulan. Itu mustahil. Karena sebulan terakhir, aku selalu memantau toko kalau pembelinya sangat ramai. Dan kuperkirakan, penghasilannya mencapai puluhan juta. Jangan bohong kamu mas. Pasti kamu memakai uangnya untuk menyenangkan wanita lain ya? Ucapku menyindir lagi. Kamu ngomong apa sih? Wanita lain? Wanita lain apa? Aku tidak punya wanita lain, aku setia. Jawabnya dengan ekspresi yang panik. Baiklah kalau begitu. Aku percaya sama kamu mas, jawabku. Ucapanku berbeda dengan pikiranku. Yang aku pikirkan, aku sebenarnya tidak percaya. Aku akan menyelidikinya sendiri besok. Akan kutanyakan pada Basri, tangan kananku di toko. Iya, aku sudah menyuruh Basri untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran toko. Supaya aku tahu berapa sebenarnya penghasilan toko setiap bulannya. Basri, aku mau lihat pembukuan dong, ucapku pada Basri. Setelah aku sampai di toko, kebetulan sekali suamiku tidak ada. Pasti dia sedang pergi ke rumah istri keduanya Leni. Ini bu, jawab Basri sembari menyerahkan buku yang aku minta. Aku segera mengeceknya dengan teliti. Dari atas sampai bawah, aku tidak ingin satu angka pun terlewatkan. Dan setelah ditotal-total, benar saja, pendapatan bulan ini mencapai 40 juta. Kenapa aku hanya diberi 5 juta? Kemana 35 juta yang lain? Tidak mungkin untuk modal. Karena itu keuntungan, tidak termasuk modal. 40 juta itu penghasilan bersih. Karena gaji karyawan dan biaya operasional sudah dipotong. Kebohongan suamiku semakin tampak. Tidak akan pernah kubiarkan. Enak saja aku hanya diberi 5 juta. Sementara sisanya, ia gunakan untuk menyenangkan istri keduanya. Aku tidak akan pernah ikhlas. Sampai akhirat pun aku tidak akan pernah ikhlas. Setelah mengetahui beberapa penghasilan toko setiap bulan, aku menunggu suamiku di ruangannya. Iya, di ruko ini kami memang sengaja membuat ruangan khusus yang bisa digunakan untuk kami beristirahat. Tapi aku sudah cukup lama tidak memasuki ruangan ini. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Untungnya aku masih punya kunci cadangan. Kubuka ruangan itu, betapa kagetnya aku. Karena foto keluarga yang harusnya terpajang, fotoku, Ibas dan Mas Arman, sudah digantikan oleh Leni. Mas Arman dan seorang anak perempuan yang kuperkirakan anak itu adalah anak mereka. Karena usianya masih balita. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku, Mas? Sehingga foto keluarga pun sudah kau gantikan dengan keluarga barumu. Batinku terisak. Aku menangis. Tak bisa kupungkiri, hatiku begitu sakit menerima kenyataan ini. Posisiku sudah tergeser di hati suamiku sendiri. Sepertinya dia memang lebih mencintai wanita itu daripada aku. Aku terduduk di lantai. Kenapa rasanya ini lebih sakit daripada aku mengetahui suamiku sudah menikah lagi dengan wanita lain. Yang sebenarnya wanita itu adalah adik ipar suamiku sendiri. Tapi tidak sesakit ini rasanya. Aku langsung rapuh. Posisi Ibas pun sudah terganti oleh anak dari wanita itu juga. Aku mencari di mana foto keluarga yang seharusnya terpajang di meja itu. Aku membuka laci, ternyata foto itu ada di dalamnya. Hatiku semakin sakit. Apakah memang kami ini sudah tidak ada lagi di hati suamiku? Apakah kami sudah tidak berarti lagi untuknya? Atau dia memang ingin melupakanku dan juga Ibas? Pantaslah suamiku jarang sekali meminta jatah. Tidak seperti dulu. Ternyata ada wanita lain yang sudah memuaskannya. Batinku semakin perih, mengingat semua kejadian demi kejadian yang aku alami. Sepertinya aku tidak bisa bersabar dan bertahan lagi. Aku harus segera menyelesaikan semuanya. Aku menelpon seseorang untuk membantuku mengurus perceraian di pengadilan.
serta harta gonogini, aku harus mendapatkan lebih banyak. Karena toko bangunan ini bisa ada sebab dimodali oleh orang tuaku. Mereka yang memberi modal paling banyak, sementara suamiku hanya membantu tenaga saja. Aku harus bisa mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku dan juga Ibas. Jangan lemah seperti ini, Dwi. Kamu harus semangat. Kuhubungi abangku pada akhirnya. Selama ini aku menutupi semuanya darinya. Tapi sekarang aku tak lagi menyembunyikannya. Aku butuh seseorang untuk menguatkanku dan menjadi tempatku untuk mengadu. Aku belum sanggup jika harus memberitahu orang tuaku. Nanti sajalah kalau urusanku sudah selesai. Baru ku beritahu mereka. Untunglah, bukti-bukti yang aku miliki sudah sangat lengkap. Jadi gugatanku bisa langsung dikabulkan. Semua bukti yang memberatkan Mas Arman aku cantumkan. Karena aku ingin harta yang kami miliki bersama selama menikah. Karena aku ingin harta yang kami miliki bersama selama menikah lebih banyak menjadi milikku daripada Mas Arman. Aku tidak ikhlas kalau wanita itu yang menikmatinya. Lebih baik aku atasnamakan Ibas semua demi melancarkan aksiku. Aku lanjutkan aktingku ini. Mas, kamu beneran gak selingkuh dan gak macam-macam di belakangku kan? Tanya aku pada Mas Arman. Ya enggak lah, mana mungkin aku berani macam-macam. Kamu ini ada-ada aja. Aku setia sama kamu, Dwi. Tidak pernah aku berkhianat, jawabnya dengan mantap. Kali ini Mas Arman tidak terlihat gugup seperti biasanya. Baguslah Mas kalau begitu. Aku bersyukur memiliki suami sepertimu. Tapi Mas, aku punya permintaan. Bagaimana kalau aset yang kita miliki itu semuanya kita balik nama saja menjadi nama anak kita? Toh yang kita punya juga untuk dia nantinya kan? Pintaku pada Mas Arman. Semua? Tanyanya terlihat kaget. Ya Mas, semua. Ya Mas, semuanya. Emang kita cari semua ini untuk siapa sih? Ucapku kalau memang tidak ada masalah. Ya mudah kan bagi kita untuk membalik nama? Aku harus membujuk agar Mas Arman mau membalik nama semua atas nama Ibas. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar suamiku tidak akan mendapatkan sepeser pun harta gonogini. Dan kini ekspresi Mas Arman terlihat sangat panik dan kebingungan. Mungkin dia takut jika semua atas nama Ibas, lalu bagaimana dengan anaknya bersama Leni? Tapi apa itu gak berlebihan? Ibas kan masih kecil. Gimana kalau tunggu Ibas sudah besar baru kita balik nama? Ucap Mas Arman. Enggak aku maunya sekarang. Aku takut Mas, kalau umur kita gak panjang lagi. Nanti malah kasihan sama Ibas. Ucapku. Kini aku mulai membahas kematian, supaya suamiku terbujuk dengan permintaanku. Akhirnya setelah perjuangan yang begitu panjang, dengan kata-kata yang harus aku selalu lontarkan, Mas Arman mau membalik nama semua aset milik kami atas nama Ibas. Aku pun segera mengurusnya ke notaris, agar semua urusan cepat selesai. Dan aku bisa segera berpisah dari suamiku yang tidak tahu diri ini. Tapi satu hal yang masih membuatku penasaran. Apakah suami keluargaku tahu tentang pernikahannya dengan Leni? Aku harus mencari tahu. Tentu aku menyuruh orang kepercayaanku untuk menyelidikinya. Aku tidak mau membuang-buang energiku setelah beberapa hari melakukan penyelidikan. Aku mendapatkan informasi. Aku mendapatkan sejumlah foto. Di dalam foto itu, terlihat ibu mertuaku sedang menimang-nimang seorang bayi. Dan ada Leni di sampingnya. Sudah dapat kupastikan kalau bayi itu adalah anak Leni. Jadi mereka sudah tahu tentang pernikahan suamiku. Keterlaluan. Ternyata keluarga Mas Arman kompak membohongiku. Lihat saja, kalian akan menyesalinya batinku. Sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku menghentikan biaya pendidikan dari anak kakaknya Mas Arman. Ya, mereka itu tergolong tidak mampu. Makanya aku membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Tapi tidak lagi. Aku tidak sudi karena mereka semua kompak membohongiku. Kebaikanku dibalas air tuba oleh mereka. Aku juga menstop uang bulanan ke ibu mertuaku. Enak saja. Biarlah aku dibilang jahat dan tega.
Toh mereka juga lebih tega daripada aku. Sudah tahu suamiku salah, malah dibela dan ditutupi seperti ini dariku. Rasakan, biar tahu siapa aku sebenarnya. Aku sudah lelah berpura-pura. Aku tak ingin lagi menunjukkan sikapku yang baik. Hari ini, ku keluarkan semua baju-baju suamiku dari dalam kamar. Ku hempaskan di teras rumah. Iya, aku memutuskan untuk mengusir suamiku. Toh proses balik nama sudah selesai kan? Semua aset termasuk rumah ini atas nama Ibas sekarang. Jadi aku tidak perlu takut lagi. Loh, Dek, kok baju-baju Mas ada di luar? Kenapa ini? Tanya suamiku yang baru pulang dari toko. Ini jawabnya. Ucapku sembari melemparkan foto-foto yang selama ini sudah kudapatkan. Foto itu sudah kuprint dan sengaja kuhamburkan di depan wajah Mas Arman. Foto itu beterbangan dan jatuh ke lantai bergantian. Mas Arman langsung melihat ke bawah, matanya melotot. Karena di sana terdapat foto-fotonya dengan Leni. Mulai dari foto pernikahan mereka, hingga kebersamaan mereka kemarin sore. Aku sudah mendapatkan semua itu. Aku sudah mendapatkan semua itu tanpa menunggu Mas Arman menjawab atau bertanya. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Suamiku langsung mengetuk pintu itu berkali-kali. Tentu langsung aku abaikan. Ku tinggal masuk ke dalam kamar. Aku tak bisa membohongi hatiku. Hatiku sakit, hatiku menangis. Aku terduduk di lantai. Aku langsung teringat dengan masa-masa kami dulu. Masa-masa perjuangan berdua hingga bisa sukses seperti sekarang. Dan tidak menyangka kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Sidang perceraian pun sudah usai. Aku resmi bercerai dari Mas Arman. Tentu mantan suamiku itu tidak mendapatkan harta sepeser pun. Sebab semuanya atas nama Ibas, anak kami. Mas Arman terlihat sangat menyesal. Bahkan usai ketuk palu, dia menangis memohon kepadaku agar bisa kembali. Dia menyesal sudah mengkhianatiku, tapi aku tidak peduli. Kulanjutkan kakiku untuk melangkah, meninggalkan pengadilan dengan hati yang tenang dan lega. Karena aku bisa membuktikan pada suami dan keluarganya kalau aku tidak bisa diremehkan. Dan mereka menyesali perbuatannya, sebab sudah mengkhianatiku dan membohongiku selama ini. Keluarga Mas Arman memang tergolong tidak mampu. Kehidupan mereka agak lebih baik karena toko kami semakin maju. Sehingga uang bulanan mertuaku bertambah. Dan aku juga menunjang biaya pendidikan keponakan suamiku itu. Tapi lihatlah sekarang, kehidupan kalian akan kembali seperti dulu lagi. Itu semua diakibatkan karena kelakuan kalian sendiri. Batinku merasa puas.